itu masjid agung di setiap kabupaten, atau masjid mungkin ada masjid besar di kecamatan yang bisa dijadikan sebagai pilot yang memiliki perpustakaan. Badannya lumayan Pak. Yang ada itu mendapat bahasa kabupaten. Dan ini sampai sekarang baru dua Pak, baru dua yang memasukkan permohonan untuk mendapatkan bantuan itu, dan itu baru kita akan verifikasi. Lumayan Pak, 50 juta. Enggak ada yang itu perpustakaan masjid. Baru yang foto Pak. Apa namanya itu Pak Kasih? Tidak foto? Bukan juga di Masjid Agungnya toh? Iya. Meski dia mesti jadi. Dia jadikan kemarin dia dapat itu. Dan itu sudah beberapa kali dari kesehatan. Ini semua program ini semua sebenarnya mengarah pada bagaimana penguatan peran masjid dalam peningkatan kapasitas kesejahteraan jamaah, termasuk kesejahteraan dari sisi referensi literasi agama bagi jamaah. Tetapi lagi-lagi itu tadi. Tapi Pak Kasudi tetap optimis. Paling tidak, kalau perpustakaannya sudah ada, kita berharap bukan hanya jamaah yang ada dalam yang sering di situ, tapi ada yang musafir. Sehingga harapan kami didorong di kabupaten kota minimal 1 Pak. Sehingga target kita di tahun 2022 ini 24 masjid yang bisa ada perpustakaan masjidnya. Untuk selanjutnya, untuk program untuk mendapat bantuan itu nanti kita akan lihat siapa akan menjadi prioritas. Saya kira untuk bina paham dan perpustakaan Islam, terakhir operator di LMC. Jadi nanti itu kan sudah ada semua operator di kabupaten Pak. Jadi hampir memang semua seperti disampaikan Pak Kabit tadi malam, mungkin 1 orang di kabupaten di seksi 5 khususnya itu menangani beberapa aplikasi Pak. Aplikasi diatomi Sika, diatomi EMI, diatomi SIK, diatomi pokoknya apanya operator. SIK itu adalah yang punya hak adalah penghulu. Sehingga saya sampaikan teman-teman penghulu, baik penghulu yang diberikan tugas sebagai kepala kawah, kalau misalnya tetap melakukan kerja cerdas, saya silakan kerja cerdas. Kalau menggunakan misalnya tidak mampu, tetapi kerja cerdasnya dia menggunakan otak orang. Tetapi is'alki, karena itu juga yang ternyata dari operator ini, itu juga yang membuat dia malas. Ada pekerjaannya bertumpuk Pak. Ya saya sedih. Artinya karena pekerjaan tak sebenarnya ambil, dapat tuki kita mah yang mengerti Pak. Kabar malam itu saja dulu Pak. Itu SIK batu diisi SIK. Mudah-mudahan ini seluruh kabupaten kota ini sudah berjalan. Ada program di Dimas Pak itu pemetaan SDM penghulu. Kita bisa gunakan itu Pak dengan kita sharing dengan APRI Kabupaten Kota untuk melakukan kegiatan. Karena APRI, kehadiran APRI, kita berharap ini punya program, punya gagasan di kabupaten kota masing-masing untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kompetensi penghulu secara mandiri. Kan di penghulu itu kan ada anggarannya Pak, melalui iurannya. Jadi kita bisa sharing Pak terkait dengan peningkatan kompetensi penghulu itu. Termasuk tadi yang disampaikan Pak Kabit, itu seksi Bimas Kabupaten Kota bisa mendesain kegiatannya itu Pak untuk peningkatan kompetensi penghulu, terutama yang mau naik jabatan. Ada mungkin pra kegiatan sebelum dia di asesmen, itu ada kegiatan. Jadi semacam pra asesmen. Jadi hasilnya tidak seperti kemarin Pak. Hancur kita. Kenapa? Karena itu tadi. Pertama, karena masih kegiatan perdana, masih meraba-raba. Kemudian yang kedua, anggaran. Ini sebenarnya yang pertama pemicunya ini anggaran yang ada.
itu tidak sesuai Pak. Anggaran yang ada untuk pemetaan SDM di Kanwil dan harus menjangkau 24 kabupaten itu hanya 12.500.000 satu kali, dan dalam satu tahun kan harus 2 kali, karena 2 kali untuk naik jabatan, 2 kali dalam satu tahun untuk usul kenaikan jabatan. Sehingga kabupaten kota kami berharap dan melalui program kegiatan yang ada di seksi, terutama di pemetaan itu bisa nanti kita gunakan untuk bagaimana berkolaborasi dengan APRI untuk melakukan kegiatan peningkatan. Selanjutnya nanti Pak kasih Sapras, karena ini yang paling banyak nanti terkait dengan sarana prasarana berkaitan dengan revitalisasi. Revitalisasi bukan hanya dari sarana prasarananya, tapi layanan-layanan keagamaan lainnya juga harus kita pahami di seluruh seksi. Sehingga memang program kegiatan yang ada di seksi Dimas, kita berharap supaya di bulan 5 Juni, paling lambat di Juli itu sudah di atas 50% kita punya serapan anggaran. Itu kita menyatakan paham keagamaan itu saya kira tidak terlalu banyak kegiatannya. Yang banyak anggaran itu adalah di Sarpras. Makanya salah satu indikator kenapa serapan anggaran kita di Bimas Islam di Raka kemarin itu di Bimas Islam paling rendah, karena salah satu diantaranya adalah SPC belum jalan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, nanti kita kalau ada yang berkaitan dengan paham dan kepustakaan Islam, terutama tadi pembentukan perpustakaan, karena kita sudah melakukan MOU dengan perpustakaan daerah dengan Kanwil referensi melalui perpustakaan. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.